Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit S6 Edge dengan kasusnya ini Odin mode. Kasus Odin mode ini sebelumnya ini sudah saya lakukan flashing, namun beberapa file saya uji coba dan flashing pilot di sistem ya. Sistem sama user data yang tidak bisa berjalan. Dan fix ini kerusakan UFS, dan seri ini menggunakan UFS pin BGA 95, dan untuk seri BGA 95 ini terdapat di seri yang lawas ya untuk IC BGA nya untuk UFS seri 95. Dan maka dari itu untuk Samsung ini saya tidak akan berlama-lama lagi karena fix ini kerusakan ada di bagian UFS yang korup ya, karena flashing pun pilot. Dan unit ini saya bongkar, saya atasi UFS nya saja ya, tidak memperbaiki area yang lainnya dikarenakan kerusakan ini sudah pasti ada di IC UFS nya, karena beberapa file yang saya coba flash itu pilot di sistem semua ya. Jadi saya masuk ke tahap perbaikan aja untuk Samsung S6 Edge ini ya. Ini saya lakukan jumper untuk melihat UFS nya apakah masih baik ataukah sudah urgent ya. Ini UFS pin BGA 95, jadi tidak ada soket. Saya tidak memiliki soketnya, jadi saya jumper saja. Dan kita lanjut identify ke box ISC Jetag Plus. Ini ISP nya sudah saya konekkan ke box ya. Saya buka aja untuk programnya ISC Jetag Plus. Untuk ISC Jetag Plusnya sudah terbuka, saya klik masuk ke tab UFS dan klik identify. Ini ISP mode ya, dan ini UFS nya sudah terbaca. Dia menggunakan internal 64 GB dengan device lifetime ini extended ya, artinya ini sudah rusak UFS. Lifetime metode A dan B ini sudah exceeded ya. Ini sudah rusak, dan saya mulai saja meread semua partisi karena dia hanya menggunakan 3 LUN ya, LUN 0, 1 dan 2 ya. Saya read dulu keseluruhan LUN nya. Ini saya read untuk LUN buat B. Di sini saya play dulu. Buat folder baru untuk menyimpan hasil backupannya.
ini LUN 2 sudah terbackup, masuk ke LUN 1 dan read lagi untuk LUN satunya ya. Dan sudah terbackup ya. Lanjut ke LUN 0. Ini LUN 0 nya tidak saya backup full, hanya membackup sedikit saja. Ini hanya memunculkan audit mode saja. Saya read. Dan LUN 0 sudah terbackup. Kemudian read chip configuration ya. Config sudah terbackup. Lanjut ke masih di LUN 0, ini LUN 0 ya. Masuk ke tab partition. Di sini kita backup bagian modem. Modemnya itu ada di IPS. IPS kita checklist untuk bagian apa saja ini yang kita backup. Ini tidak ada lagi. Radio ada lagi persistent ya. Di sini saya backup. Terus ada harus ada set IPS ini ya. Ada ya. Biar tidak pusing, di sini saya backup untuk keseluruhannya saja. Parameter boot, di sini recovery. Yang kecil-kecilnya aja ya, yang persis. Yang besar, file yang besar tidak saya backup. Yang tidak saya backup sistem, CC, hidden, dan user data ya, tidak saya backup ini. Dan kita read. Proses RAID berjalan.
Ini semua sudah terbackup ya. Kita lihat foldernya apakah memang sudah terbackup kah. Untuk file security-nya intinya ya, file security biar tidak sulit lagi. Nah, ini sudah terbackup semua. Dan saya lanjut ke pergantian UFS ataupun restore UFS ya, ke UFS yang baru. Oke, dan setelah tadi saya lakukan pembongkaran UFS ya, di sini saya cek UFS via SCJTAG Plus dengan metode ISP, dikarenakan untuk adapternya
BGA 95 ini tidak saya miliki, jadi saya menggunakan metode ISP langsung ke IC UFS ini ya. Dan memang ditemukan IC UFS ini kondisi extended, dalam artian sudah urgent ataupun masa pakai sudah habis, sehingga di flashing dia mentok di sistem dan user data ya. Jadi hasilnya Odin mode karena gagal flash. Di sini saya menggunakan UFS 32 GB ya, dikarenakan yang 64 GB nya tidak saya miliki untuk stoknya. Nah, ini aslinya 64 GB, namun yang ada stoknya hanya 32 GB. Untuk step pengisiannya di sini metodenya read dulu keseluruhan LUN ya. Di sini dia menggunakan 3 LUN dan partisinya yang di backup itu bagian NP yang partisi kecil ya, tidak berikut sama user data ataupun sistem ya, tidak berikut saya backup. Jadi hanya file-file kecilnya saja itu untuk nanti penulisan NP ya. Pasang UFS yang sudah diisi backupan, lanjut uji kembali. Di sini saya uji kembali via LCD langsung, apakah memang sudah bisa menyalakah. Ini saya pasang mesin ke LCD untuk melihat apakah unit sudah bisa menyala ya, dengan metode pergantian UFS only dengan file backupannya lengkap ya. Saya pasangkan dulu. Di sini LCD sudah dipasang mesin ya, dan ini saya on kan. Apakah unit sudah bisa menyala, dan unit pun sudah bisa menyala ya. Kalau unit sudah bisa menyala kayak begini, artinya metode pergantian UFS sekaligus backupan ya. Ini file backupannya saya tulis di UFS baru, dan kondisi UFS-nya itu berarti tadi itu menggunakan LUN 4 LUN ya, yang aslinya itu 3 LUN, dan nyala juga ya kayak begini hasilnya. Ini hasil restore file yang sebelumnya dari UFS aslinya ya, jadi kayak begini. Jadi tinggal lanjut ke metode flashing. Di sini saya gunakan USB untuk melakukan flashingnya. USB sudah terkoneksi dengan PC. Di sini untuk flashingnya saya menggunakan J3X. Ini J3X sudah terbuka dan masukkan file yang sudah disiapkan ya. Di sini saya menggunakan S6FG ini dengan seri G925F binary 6 ya, buat BL dan HP phone HP ya. CC, masukkan CC, dan kalau semua file sudah masuk tinggal klik flash apakah dia sudah bisa jalan ya, flashing di sistem, karena sebelumnya ini gagal flash di bagian sistem ya. Kita tunggu saja. Sekarang sistem sudah bisa berjalan, artinya memang benar UFS bermasalah sehingga sistem tidak bisa masuk tadi ya sebelumnya.
proses flashing selesai dan unit pun sudah bisa tampil untuk logonya ya. Kita tunggu sampai proses updating selesai. Ini layarnya kok bergetar kayak gini ya, harusnya normal. Payah di cuaca. Dan akhirnya dia bisa masuk ke booting yang kedua ya. Dan ini perbaikan UFS ataupun pergantian UFS only di Samsung S6 Edge ini saya nyatakan selesai ya, karena kan unit sudah bisa masuk ke booting yang kedua. Kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa dan kita uji. Unit sudah bisa masuk ke pilihan bahasa. Saya next sampai dengan selesai. Oke, dan unit pun sudah bisa masuk ke menu utama ini ya. Berarti pergantian sudah selesai dan kita lihat apakah UFS sesuai dengan UFS yang saya pasangkan. Penyimpanannya ini totalnya 32. Dan memorinya 3 GB ya. Dan untuk email ini, emailnya bersinyal sudah ada ya. Dan ini emailnya sudah tertulis karena kan saya menggunakan backupan aslinya ya, jadi tidak perlu menulis email lagi, karena selain susah sekaligus sulit juga ya kalau harus memperbaiki email lama. Dan mungkin kasus Samsung S6 Edge ini seri G925F selesai saya perbaiki dengan perbaikan pergantian UFS new dengan mendowngrade nya ya, yang 64 GB ini saya downgrade ke 32 GB dengan hasilnya normal dan siap digunakan. Mungkin kayak begitu ya. Oke, dan mungkin video ini saya tutup dengan kasus Samsung S6 Edge ini sudah normal, dan semua perbaikan ini step per step nanti saya detailkan, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.